Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Jadi video kali ini saya akan menyambung atau membahas lagi terkait dengan penulisan latar belakang penelitian secara cepat dan baik. Jadi dalam penulisan latar belakang itu teman-teman harus melihat jenis penelitiannya apa, apakah dia kuantitatif atau kualitatif, sehingga alur penulisan latar belakang itu disesuaikan atau bisa secara sistematis. Nah, langsung saja di sini salah satu contoh apa-apa yang menjadi isi pada latar belakang penelitian kualitatif. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang kuantitatif. Nah, sekarang saya akan bahas tentang kualitatif. Nah, sebelum kita membahas sebuah contohnya, di sini ada materi yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini sering kita kenal bahwa penelitian kualitatif itu ketika kita menulis latar belakang, dia dari khusus ke umum atau dari yang lebih khusus spesifik ke pada pembahasan yang lebih umum. Nah, di sini adalah salah satu contohnya. Nah, yang pertama itu adalah isi dari latar belakang penelitian kuantitatif itu, atau jurnal atau skripsi, tesis dan lain. Nah, pasti akan teman-teman adik-adik semua harus ada unsur-unsur ini. Yang pertama itu adalah masalah di lapangan. Apa itu masalah di lapangan? Ya, masalahnya itu adalah masalah khusus atau di mana objek kita akan melakukan penelitian. Apa masalahnya? Nah, kita harus menjabarkan, ya, menjabarkan untuk beberapa paragraf misalkan. Nah, setelah itu baru kita fenomena analisis masalah itu seperti apa. Nah, analisis masalah itu baik itu fenomena sosialnya seperti apa, terus kondisi saat kita akan melakukan penelitian itu seperti apa, sehingga itu menjadi masalah yang akan kita lakukan penelitian. Nah, setelah itu baru penelitian terdahulu kita mengaitkan apakah penelitian yang kita lakukan itu pernah dilakukan oleh orang lain, tapi isu yang belum diangkat oleh orang lain itu seperti apa. Nah, maka kita cantumkan atau tuangkan di penelitian ini, di penelitian dulu, atau mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang penelitian kita. Nah, apa hasil dari penelitian itu? Nah, itu akan menjadi rujukan kita dalam dalam menyusun sebuah gap penelitian itu sendiri. Nah, gap penelitian, terus setelah penelitian terdahulu gap penelitian itu bagaimana setelah kita akan melakukan penelitian, baik itu misalnya dari segi teoritisnya, konseptualnya, apa yang belum dieksplor, apa yang belum didalami oleh penelitian sebelumnya. Terus faktanya seperti apa? Ya, menyajikan pendukung, ya, yang menunjukkan bahwa masalah yang sebenarnya munculnya seperti ini, anomalinya yang lebih besar itu seperti ini, fakta yang terjadi di lapangan. Maka dituangkan di sini, bisa dalam bentuk satu paragraf atau dua paragraf dan lain-lain. Terus fenomena umum, ya, fenomena umum. Nah, ini teman-teman bisa merangkai dari spesifik ke fenomena secara umum. Misalkan di masalah atau di masalah lapangan ini kita membahas tentang di mana objek penelitian misalkan di kota Mataram atau di kota Palembang misalkan. Nah, masalah di kota Palembang itu tentang apa? Nah, setelah di kota Mataram itu seperti apa misalkan. Nah, setelah kita sudah mengetahui masalahnya itu, maka baru kita fenomena umum, yaitu mengkaitkan secara makro atau secara global atau secara nasional. Apakah benar masalah yang terjadi di kota Mataram misalkan sama seperti apa terjadi juga secara global atau secara nasional masalah itu sendiri. Nah, maka di sini Anda menuangkan dengan memberikan bukti-bukti yang ada. Nah, yang selanjutnya itu adalah urgensi dari penelitian Anda itu apa. Pentingnya Anda melakukan penelitian ini terkait dengan isu ini seperti apa. Nah, maka teman-teman harus memaparkan di sini atau menjabarkan atau memberikan
ulasan terkait bahwa penelitian saya ini penting dilakukan. Ya, penting dilakukan untuk memberikan sebuah pemahaman teoritis misalkan atau pemahaman praktis kepada pemerintah, kepada instansi-instansi yang membutuhkan solusi terhadap masalah yang sedang terjadi saat ini, atau misalkan kalau dalam penelitian kualitatif itu biasanya teori, kita mengkaji teori, ya, apakah teori yang kita atau yang orang pakai apakah relevan digunakan dalam atau pada saat sekarang ini, apakah masih relevan atau gimana. Nah, bisa juga dikaji, diberikan pemaparan di pentingnya urgensi penelitian ini. Nah, ini adalah ini adalah kerangka, ya, kerangka yang bisa adik-adik jalankan, ya, untuk mempermudah membuat latar belakang itu sendiri. Jadi sebelum kita membuat latar belakang atau judul sebuah proposal, hal utama yang harus kita lakukan sebenarnya itu adalah kita harus mengenal masalah yang akan kita teliti itu apa, sehingga akan muncul nanti isu atau judul dalam sebuah penelitian itu sendiri. Makanya itu pentingnya teman-teman sebelum melakukan penelitian, teman-teman harus mengenal objek penelitian kita atau masalah yang akan kita teliti. Dari masalah itu akan muncul ide, gagasan terkait judul yang akan kita angkat. Nah, ini adalah kerangkanya yang bisa adik-adik jalankan. Nah, langsung saja di sini saya akan memberikan contoh, ya, contoh terkait dengan penyusunan dari latar belakang yang jenis penelitiannya kualitatif. Jadi kita akan lanjut ke salah satu contoh, ya, contoh latar belakang kualitatif yang sudah saya buat sesuai dengan kerangka yang sudah saya buat. Nah, jadi ini ada sebagai salah satu contoh, teman-teman, ya. Yang pertama, pendahuluan. Nah, di latar belakang ini yang akan kita lakukan itu adalah tadi sesuai dengan kerangka yang sudah kita buat, yaitu kita angkat yaitu masalah di lapangan atau di objek penelitian atau fenomena atau analisis masalah. Nah, di sini. Nah, maka teman-teman bisa menjelaskan di sini, ya, bisa memaparkan di sini apa masalahnya. Nah, di sini saya membuat dalam 3 paragraf, ya, 3 paragraf saya memaparkan, ya, terkait spesifiknya masalah yang terjadi di lapangan. Salah satu misalkan contoh di sini saya ambil di SD 1 Manggis. Ini sebagai contoh saja, teman-teman. Proses transisi metode pembelajaran di SD Manggis saat ini tengah menghadapi hambatan praktis yang cukup krusial, ya, di tingkat sekolah. Tingkat sekolah, ya. Sekolah. Nah, fenomena sehari-hari menunjukkan bahwa interaksi instruksional di dalam kelas masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang berpusat pada guru atau teacher center. Nah, ini yang jadi masalah, ya, dari analisis fenomena yang terjadi saat ini dan terusnya. Nah, ini adalah pembahasan ini adalah masalah di lapangan yang saya angkat. Nah, jadi kerangka yang pertama, ya, di ini sudah saya buat, ya. Selanjutnya itu, ya, yaitu fenomena apa penelitian terdahulu. Ini fenomena analisis masalah dan masalah di lapangan saya buat dalam 3 paragraf. Nah, yang selanjutnya itu adalah penelitian terdahulu, ya. Nah, di sini teman-teman bisa menyantumkan atau menyusun di sini penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain terkait dengan isu atau masalah penelitian yang kita angkat. Misalkan masalah tentang pendidikan, maka teman-teman harus mencari literatur review atau penelitian terdahulu tentang pendidikan itu sendiri, gitu. Nah, di sini misalkan salah satu penelitian dulu yang sangat relevan dilakukan oleh Lestari yang meneliti peta sebaran fasilitas teknologi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam temuannya, Lestari menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam
pengadaan komputer dan pemancaraan sinyal internet mulai merata di tingkat kecamatan dan seterusnya. Nah, ini untuk penelitian pendahulu yang pertama. Nah, saya tambahkan lagi, selain itu dapat studi survei menunjukkan aspek sosiologi dan pengadaan teknologi di sekolah dasar dan seterusnya. Nah, dibarengi dengan hasil penelitian dan seterusnya. Nah, dari sini maka kita akan menemukan sebuah gap research atau celah penelitian yang akan kita lakukan. Nah, baru kita akan ke poin ini, ya, gap penelitian. Nah, di sini saya sudah buat gap penelitian atau celah penelitian yang akan kita lakukan pendalaman atau melakukan namanya penelitian. Nah, meskipun landscape dulu yang dipaparkan di atas telah mengupas tuntas aspek infrastruktur dan manajemen kembangan, ditemukan sebuah celah kosong atau riset gap yang sangat mendasar. Nah, salah satu contoh misalkan mayoritas strategi yang ada menggunakan condong reduksionistik, yaitu melihat sekolah hanya sebagai entitas fisik dan birokrasi. Terdapat pengabaian yang nyata terhadap dimensi psikologi dan kesiapan mikro dari aktor utama dalam kelas, yaitu guru. Nah, ini adalah hanya gap risetnya. Terus gap riset teoritisnya itu jelas dari absen kajian mendalam mengenai tingkat efikasi diri atau self evidensi guru sekolah dasar dalam menghadapi gempuran aplikasi digital pembelajaran banyak. Nah, terus secara keliru mengasumsikan bahwa dengan diberikan komputer baru dan jaringan internet cepat, para guru secara otomatis akan langsung memiliki keterampilan dan kemauan untuk menggunakan secara optimal dalam skenario pembelajaran sehari-hari. Nah, ini secara teoritis, ya, gap risetnya secara teoritis. Terus gap riset secara metodologis ini sudah kita buat dan seterusnya. Nah, jadi silahkan dipaparkan di sini di gap riset ini. Nah, baru fakta, ya, fakta yang ini fakta menyajikan data pendukung kita dalam penelitian kerja ilmiah itu. Maka ketika kita berasumsi, maka kita harus dibuktikan dengan fakta. Nah, di sini mengenai kegagalan adaptasi teknologi di SD 1 Manggis tersebut didukung kuat oleh data kuantitatif objektif berdasarkan laporan apa. Nah, sini temuan faktanya 80% dari guru sekolah tersebut belum pernah mengikuti pelatihan formal terkait pemanfaatan Learning Management System atau LMS. Nah, jadi sudah ada faktanya, seperti kita harus menyusun atau menuangkan dalam fakta atau datanya seperti apa. Di sini saya buat dalam 3 paragraf. Nah, baru fenomena umumnya. Nah, fenomena umumnya ini maka saya menggambarkan secara nasional, ya. Nah, baru di sini misalkan ke arah lebih luas kita akan melihat bahwa kompetensi guru berkaitan dengan fenomena global, peradaban manusia dunia saat ini telah memasuki era society 5.0. Nah, jadi sudah bicara dalam konteks lebih luas lagi. Nah, baru di sini pemerintah Republik Indonesia merespon fenomena global tersebut dengan meluncurkan dokumen resmi peta jalan transportasi kita pendidikan dasar sampai dengan tahun 2025-2030. Nah, ini adalah fenomena umumnya. Nah, setelah kita masukkan semua di sini, maka baru kita pentingnya penelitian ini atau urgensi yang terakhir, yaitu bagian akhir yang menegaskan mengapa penelitian ini sangat penting atau harus dilakukan. Maka teman-teman bisa menuangkan di pentingnya penelitian atau urgensi penelitian. Nah, silakan teman-teman buat dalam 1 paragraf boleh, 2 paragraf juga boleh sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya buat dalam 2 paragraf, ya, 2 paragraf sebagai contoh. Nah, setelah itu teman-teman baru akan merumuskan masalah, tujuan penelitian dan seterusnya. Kalau misalkan menggunakan skripsi. Tapi kalau mau digunakan pada jurnal, maka silahkan tuangkan di sini. Ya, tujuannya, judulnya apa di sini boleh buat lagi 1 paragraf. Kenapa judul ini, judul dari rumusan masalah dari ini seperti apa, atau cukup dengan ini juga tidak masalah. Nah, jadi begitu ada di semua cara kita menyusun sebuah latar belakang penelitian pada penelitian kualitatif, sehingga dengan membuat draft atau peta kerangka berpikir kita dalam menyusun
latar belakang itu tentu akan memberikan kemudahan bagi teman-teman penulis dan juga memberikan pemahaman lebih sistematis kepada pembaca. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan sukses selalu.